selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu pagi ini. Udah lama sekali ya kita nggak ketemu. Nah, makanya di pagi hari ini, sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Sarah mau mengundang kita semua, dan juga Kak Sarah ingin menyapa kalian semua satu persatu. Sekaligus Kak Sarah mengundang kita semua untuk bersama-sama mengingat nama teman-teman kita, dan juga mengenal kembali wajah-wajah mereka. Mungkin karena kita udah lama nggak ketemu, pasti banyak yang udah lupa temannya itu yang mana ya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini, Kak Sarah mengajak kita semua untuk menyapa kembali teman-teman kita, supaya kita bisa ingat terus teman-teman kita yang mana. Nah, sekarang pertama Kak Sarah mau siapa dulu ya? Kak Sarah mau sapa Kenny dulu. Halo Kenny, selamat pagi. Yang kedua, Kak Sarah mau menyapa Luis. Halo Luis, selamat pagi Luis. Yang ketiga, Kak Sarah mau menyapa Kenso. Halo Kenso, selamat pagi Kenso. Yang keempat, Kak Sarah mau menyapa Sheila. Halo Sheila, selamat pagi. Yang kelima, Kak Sarah mau menyapa El. Halo El, selamat pagi. Yang keenam, Kak Sarah mau menyapa Selin. Halo Selin, selamat pagi. Yang ketujuh, Kak Sarah mau menyapa Arsen. Halo Arsen, selamat pagi. Yang kedelapan, Kak Sarah mau menyapa Heski. Halo Heski, selamat pagi. Yang kesembilan, Kak Sarah mau menyapa Yoel. Halo Yoel, selamat pagi Yoel. Yang kesepuluh, Kak Sarah mau menyapa Lea. Halo Lea, selamat pagi. Yang ke-11, Kak Sarah mau menyapa Nahum. Halo Nahum, selamat pagi. Dan yang ke-12, Kak Sarah mau menyapa Elnatan. Halo Elnatan, selamat pagi. Nah, jadi itu semua teman-teman kita di kelas Indria. Wah, ternyata ada 12 orang, seperti murid Tuhan Yesus. Semua pasti udah senang kan bisa melihat teman-temannya? Nah, Kak Sarah juga. Sekarang pasti semuanya sudah siap dan semangat untuk sekolah minggu. Karena itu, Kak Sarah mengajak kita semua untuk melipat tangan, kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Saat ini kami sudah siap untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau menyanyi dulu nih. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Kak Sarah mengundang kita semua berdiri, kita mau menyanyi menggunakan gerakan. Semuanya udah siap belum? Ayo berdiri dulu yang masih duduk. Ayo, ayo. Nah, karena semuanya sudah berdiri, kita akan menyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Ikuti gerakannya Kak Sarah ya. Kita mau menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Tapi sebelumnya, Kak Sarah mengajak kita semua pemanasan dulu nih. Coba sekarang tangannya diputar-putar gini. Oke, ke samping. Samping kanan. Iya. Atas. Bawah. Sekali lagi. Samping. Samping. Atas. Bawah. Oke, semuanya sudah siap sekarang untuk nyanyi. Ikuti gerakan Kak Sarah ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Tuhan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Tuhan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke, terima kasih. Sekarang semuanya boleh duduk yang manis ya. Nah adik-adik, kita kan sudah menyanyi. Nah sekarang Kak Sarah
mengajak kita untuk mengingat kembali pelajaran sekolah minggu yang diceritakan minggu lalu. Minggu lalu kita kan mengikuti sekolah minggu berbakti. Pasti semuanya udah seneng kan? Wah, banyak sekali ya tampilan-tampilan yang ditampilkan di sana. Ada dari kelas Indria, ada dari kelas Pratama, ada dari kelas Madya, dan semuanya. Nah, minggu lalu kita belajar dari seorang anak laki-laki yang bernama Timotius. Nah, Timotius ini dia berani tampil beda. Kenapa kita harus berani tampil beda? Karena kita semua spesial dan kita semua memiliki keunikan masing-masing. Karena itu, jangan takut untuk berani tampil beda. Dan juga jangan mau ikut meniru-niru orang lain ya. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Kalau minggu ini, kita mau belajar juga tentang pembaptisan. Pasti semuanya udah pada penasaran nih. Karena itu, semuanya duduk yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita tentang sukacita dalam pembaptisan. Nah, cerita sukacita dalam pembaptisan, ayat firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat 37 sampai 40. Di sini Kak Sarah akan membantu kita membacakannya ya. Semuanya tolong didengarkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik semua, Kak Sarah mau nanya nih, di sini siapa yang sudah pernah melihat pembaptisan? Ayo, yang sudah pernah melihat pembaptisan coba tangannya diangkat. Kak Sarah angkat tangan ya, karena Kak Sarah sudah pernah melihat upacara pembaptisan. Nah, upacara pembaptisan seperti ini. Kalian bisa lihat fotonya ya. Bisa lihat gambarnya di sini. Nah, jadi bagaimana awal mula terjadinya pembaptisan? Pada zaman dahulu, ada seorang rasul Tuhan yang bernama Petrus. Siapa namanya tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar, Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus ini dalam pekerjaannya, dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka bisa bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari, pada hari raya Pantekosta, Rasul Petrus ini berkhotbah, dia memberitakan firman Tuhan. Kemudian pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, ketika mereka sudah percaya dan bertobat, mereka bingung. Karena kami sudah selesai bertobat dan percaya, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena itu Rasul Petrus mengajak mereka untuk dibaptiskan, supaya mereka setelah dibaptiskan bisa memberi kesaksian bagi banyak orang dan juga menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang, supaya banyak orang bisa mendengar firman Tuhan dan mengenal menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Akhirnya Rasul Petrus pun memulai pembaptisan pertama. Waktu itu banyak sekali orang yang dibaptiskan lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, pembaptisan adalah tanda atau bukti seseorang sudah bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
sehingga dia dibaptiskan. Nah, pembaptisan juga merupakan salah satu perayaan yang penuh dengan sukacita. Kenapa penuh dengan sukacita? Karena Tuhan Yesus bersuka ada seorang anaknya yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dibaptiskan juga merasa sukacita karena dia sudah bertobat. Serta seluruh jemaat pun sukacita. Karena biasanya pembaptisan dilakukan di depan gereja dan disaksikan oleh seluruh jemaat. Jadi, pembaptisan juga merupakan salah satu perayaan yang penuh dengan sukacita. Pada hari itu, semua orang mengucap syukur dan bersukacita karena ada yang dibaptiskan dan karena dia sudah bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan dan juga cerita tentang pembaptisan. Kita belajar dari Rasul Paulus yang membaptiskan orang-orang yang percaya pada masa itu. Nah, sekarang saatnya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 40 bagian C. Berilah dirimu diselamatkan. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 40 bagian C. Berilah dirimu diselamatkan. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Dihafalkan masing-masing di rumah ya. Kita sudah menyanyi. Kita juga sudah menyapa teman-teman serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi sebelumnya Kak Sarah mau mengingatkan, jangan lupa memberikan persembahan ya. Nah, selain itu, setelah ini akan ada tugas juga. Jadi, kita tutup dulu sekolah minggu kita dengan doa. Lalu, jangan lupa mengerjakan tugas yang Kak Sarah kasih ya. Sekarang semuanya, ayo lipat tangannya. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Semuanya ikuti ucapan Kak Sarah ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai sekolah minggu. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semua. Jangan lupa mengikuti sekolah minggu lagi ya minggu depan. Sampai jumpa. Nah adik-adik, jadi tugas kita minggu ini membuat kata baptisan. Nanti bisa minta tolong orang tua untuk membantu ya. Jadi kalian bisa menuliskannya di atas kertas. Boleh di kertas yang warna putih kok, nanti biar diwarnai sendiri. Dalam bentuk apa saja juga boleh. Mau itu kotak, mau itu bentuk love, mau itu bentuk lingkaran, terserah kalian. Setelah itu jangan lupa membuat kata-katanya. Terima kasih.